Fakta yang ketiga, adanya keterlibatan Ahmad Yani. Kesatuan Banteng Rider sendiri dibentuk oleh Kolonel Ahmad Yani pada bulan Juni tahun 1952. Sebagai Komandan Brigade 1 Brigade di wilayah Jawa Tengah bagian Barat, Kolonel Ahmad Yani konon memiliki ide untuk membentuk kesatuan khusus yang dapat diandalkan untuk melawan pemberontakan Darul Islam saat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat dulur-dulurku di channel Baraya Pembelajar. Jumpa kembali di postingan BP Channel yang mengulik fakta-fakta sejarah menarik yang wajib diketahui oleh generasi milenial saat ini. Dulur-dulurku sekalian, pastinya sudah nggak awam dengan fenomena peristiwa G30 SPKI ya, yang terjadi di tahun 1965. Adapun beberapa fakta-fakta menarik adanya resimen khusus Cakrabirawa yang dibentuk dan hubungannya di balik peristiwa G30S. Untuk mengetahui secara tuntas makna di balik postingan ini, silakan tonton hingga selesai video ini agar tidak gagal paham ya lur ya. Resimen khusus Cakrabirawa dibentuk berdasarkan surat keputusan Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia dengan nomor 211-PLT-1962 tanggal 5 Juni 1962. Cakrabirawa awalnya dibentuk sebagai suatu resimen khusus di bawah presiden yang diberi tanggung jawab penuh untuk menjaga keselamatan pribadi sang presiden atau sekaligus sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia beserta keluarganya saat itu. Resimen ini terdiri dari Datasemen Kawal Pribadi, Batalion Kawal Pribadi, dan juga Batalion Kawal Kehormatan. Adapun fakta yang pertama bahwa Bung Karno lah sebagai penggagas Cakrabirawa ini. Pembentukan Cakrabirawa merupakan tanggapan strategis atas upaya pembunuhan terhadap Presiden Soekarno saat itu yang terjadi yaitu pada tanggal 14 Mei 1962 saat Presiden bersembahyang Idul Adha di Masjid Baitur Rahman di Komplek Istana Merdeka Jakarta. Sebagai suatu resimen khusus, Cakrabirawa dipersiapkan sebagai suatu kesatuan militer yang memiliki kualifikasi setingkat kesatuan komando saat itu. Dalam suatu wawancara dengan Benedict Anderson dan juga Arif Jati yang tertuang di Indonesia nomor 78 Oktober 2004, mantan komandan peleton Cakrabirawa saat itu yaitu Sersan Mayor Bungkus menceritakan sulitnya rangkaian tes yang wajib dijalani oleh seorang prajurit dari ABRI untuk dapat bergabung di pasukan Cakrabirawa. Karena selain sulit, tidak seperti pembentukan kesatuan-kesatuan baru lainnya yang hanya sekedar mengandalkan penggabungan dari beberapa peleton yang ada dan juga kompi untuk membentuk satu batalion atau resimen khusus Cakrabirawa. Dan Cakrabirawa ini pula dibentuk berdasarkan kumpulan-kumpulan individu yang berhasil lolos dari rangkaian tes seleksi yang sangat sulit saat itu. Ketatnya tes seleksi Cakrabirawa tampak dari data bahwa hanya 3 hingga 4 prajurit saja dari satu kesatuan kompi suatu batalion yang berkualifikasi Raiders atau Paratrooper atau Airborne yang mendapatkan panggilan untuk mengikuti tes seleksi lanjutan adalah seorang yang bernama Letnan Kolonel Untung yang saat itu berperan sebagai pimpinan militer gerakan 30 September. Misalnya dari tahun 1954 hingga tahun 1965 dia bertugas di Batalion 454 Banteng Riders yang memiliki kualifikasi Paratroops Airborne. Pada tahun 1961 Letkol Untung memimpin salah satu kompi relawan dalam sebuah operasi terkenal saat itu yaitu Operasi Naga yang mengawali tahap infiltrasi penyerbuan Irian Barat di bawah pimpinan Panglima Komando Mandala Mayor Jenderal Soeharto. Fakta yang kedua, Letnan Kolonel Untung sebagai Komando Cakrabirawa
yang dipercayakan atas keberaniannya dalam operasi Naga, Letkolonel Untung bersama LB Murdani saat itu yang sebagai pimpinan kompi relawan lainnya mendapatkan penghargaan Bintang Sakti dari Presiden Soekarno. Secara langsung, penghargaan itu didapat oleh kedua sosok terkenal tersebut di zaman itu, yang tepatnya diberikan pada Februari tahun 1965. Letkol Untung yang saat itu menjabat sebagai Komandan Batalion 454 Banteng Riders konon dipromosikan menjadi Komandan Batalion 1 Cakrabirawa. Kualifikasi khusus yang dimiliki Cakrabirawa tidaklah langsung menjadikan Cakrabirawa adalah satu kesatuan militer yang mampu melakukan kudeta di tanggal 1 Oktober tahun 1965. Kombi Cakrabirawa di bawah pimpinan Letnan 1 Dul Arif pun dipilih menjadi penjuru pasukan Pasopati untuk melaksanakan operasi penculikan para jenderal saat itu, karena dinilai kesatuan ini berada langsung di bawah Presiden Soekarno, bukan di bawah markas besar Angkatan Darat, sehingga saat melaksanakan operasi tidak akan menimbulkan kecurigaan atau anggapan dan dugaan dari para jenderal-jenderal TNI Angkatan Darat saat itu. Keterlibatan Cakrabirawa saat itu lebih ditentukan oleh sosok fenomenal Letkol Untung yang memiliki rekam jejak militer yang memungkinkannya membangun jaringan militer dengan kesatuan-kesatuan Angkatan Darat lainnya yang tergabung dalam gerakan 30 September, yaitu diantaranya Batalion 454, Batalion 530, dan Brigade 1 dan beberapa peleton dari ketiga kesatuan ini yang memperkuat pasokan Pasopati. Batalion 454 dan 530 juga digelar untuk melakukan pengamanan istana dan juga kantor Radio Republik Indonesia saat itu atau RRI, karena dianggap fasilitas negara yang sangat vital saat itu. Jaringan Letkol Untung dengan Batalion 454 telah dibangun sejak tahun 1954 saat gerakan 30 September digelar dan meletus. Batalion 454 dipimpin oleh Mayor Kuncoro Judo Wijoyo yang menjadi wakil komandan batalion saat Letkol Untung menjabat komandan Batalion 454. Kedekatan Letkol Untung dengan Komandan Brigade 1 Kodam Jaya Kolonel A. Latif yang juga berperan dalam gerakan 30 September diawali di Batalion 454 sebelum akhirnya dipindahkan ke Jakarta pada tahun 1963. Brigade 1 merupakan bagian dari cadangan umum Angkatan Darat saat itu yang bermarkas di Ungaran, Jawa Tengah dekat dengan markas Batalion 454. Jika jaringan Letkol Untung yang dijadikan rujuk untuk mengurai keterlibatan kesatuan-kesatuan Angkatan Darat dalam gerakan 30 September, pusat jaringan gerakan ini konon bisa dilacak dari Batalion 454 Banteng Riders. Secara taktis militer bisa dikatakan bahwa titik awal dan juga titik akhir gerakan 30 September adalah Batalion 454. Karir militer cemerlang Letkol Untung yang membawanya ke jabatan Komandan Batalion 1 Cakrabirawa adalah berawal dari Batalion 454. Komandan Kompi Cakrabirawa yang juga komandan pasukan Pasopati saat itu, yaitu Letnan 1 Dul Arif yang juga pernah bertugas di Banteng Rider langsung di bawah pimpinan Mayor Ali Murtopo. Penugasan ini konon terjadi pada akhir tahun 1952 saat Banteng Rider digelar melawan Batalion 426 yang memberontak dan bergabung dalam gerakan Darul Islam di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat. Fakta yang ketiga, adanya keterlibatan Ahmad Yani. Kesatuan Banteng Rider sendiri dibentuk oleh Kolonel Ahmad Yani pada bulan Juni tahun 1952. Sebagai Komandan Brigade 1 Brigade di wilayah Jawa Tengah bagian Barat, Kolonel Ahmad Yani konon memiliki ide untuk membentuk kesatuan khusus yang dapat diandalkan untuk melawan pemberontakan Darul Islam saat itu. Kesatuan Banteng Riders bentukan dari Ahmad Yani ini pun akhirnya menjadi Batalion 454. Di tahun 1961,
Batalion 454 dan juga tentunya Batalion 530 dijadikan bagian dari Caduat atau cadangan yang dipimpin langsung oleh Mayor Jenderal Soeharto saat itu. Cadangan yang dibentuk oleh Kasat atau Komandan Satuan Angkatan Darat Jenderal Ahmad Haris Nasution ini ditingkatkan menjadi Kostrat di bulan Februari tahun 1963. Sebagai pimpinan Kostrat, Maijen Soeharto konon mengundang Batalion 454 dan juga Batalion 530 untuk berpartisipasi dalam perayaan Hari ABRI di 5 Oktober tahun 1965. Sebagai Panglima Kostrat saat itu, Maijen Soeharto akhirnya mengambil alih kepemimpinan operasional Angkatan Darat dan memimpin langsung operasi penumpasan gerakan 30 September 1965. Dalam operasi penumpasan ini, Panglima Kostrat memerintahkan pasukan Baret Merah RPKAD untuk menghentikan petualangan militer pasukan Baret Hijau Batalion 454 saat itu. Dan akhirnya sejarah mencatat bahwa penumpasan gerakan 30 September berakhir dengan gelar operasi khusus yang dipimpin langsung oleh Letkol Ali Murtopo yang juga alumnus Banteng Rider. Operasi khusus ini akhirnya cikal bakal menjadi awal kelahiran Kopkamtib yang turut memperkuat rejim politik militer di zaman Orde Baru. Nah, dulu-dulu sekalian, itulah sekelumit cuplikan catatan dari seorang Andi Wijayanto, seorang pengamat militer dari Universitas Indonesia. Bagaimana dengan tanggapan dulu-dulu semuanya? Silakan jika ada baraya dulu-dulu yang ingin menambahkan informasi dalam postingan ini. Semoga video ini menambah wawasan dan juga pengetahuan kita tentang sejarah di masa lampau. Terima kasih menonton. Sampai jumpa kembali di postingan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.